perwakilan dari kelompok 2. Saya sendiri akan menjelaskan tentang iman, Juleha akan menjelaskan tentang ilmu, dan Irfan Naufal Yazid akan menjelaskan tentang amal. Baik, iman artinya dalam Islam itu seperti apa sih? Iman artinya dalam Islam diterjemahkan sebagai percaya. Akar katanya berasal dari amanah yang mengandung arti ia percaya. Jika digunakan menurut wazan transitif artinya menganugerahkan ketentraman atau perdamaian. Namun, bila menurut wazan intransitif artinya berubah menjadi masuk dalam keadaan tentram atau damai. Pengertian iman juga disebutkan dalam hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ia berkata, pada suatu hari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril. Jibril bertanya pada Rasulullah yang artinya, "Beritahukanlah kepadaku apa itu iman." Rasulullah menjawab, "Iman itu artinya engkau beriman kepada Allah, para malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan kamu beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk." Hadis riwayat Muslim. Sementara itu, bila dilihat dari segi kebahasaan, melansir dari buku pendidikan agama Islam, materi pembelajaran perguruan tinggi karya Malikus Solekha, MPDI, kata iman berarti pembenaran atau at-tasdik. Hal ini yang dimaksud dengan kata sodikin, seperti yang termaksud dalam firman Allah Quran Surat Yusuf ayat 17 yang artinya, mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala dan engkau tidak akan percaya kepada kami sekalipun kata kami benar." Ya, itu saja penjelasan iman dari saya dan akan dilanjutkan dengan teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu. Ilmu pengetahuan adalah usaha-usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti. Di sini ada beberapa hadis mengenai ilmu. 1. Kewajiban menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah yang artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. 2. Diberikan rahmat dan berkah bagi mereka yang menuntut ilmu. Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi yang artinya, barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang. 3. Orang berilmu dimudahkan jalannya ke surga. Hadis riwayat Muslim yang artinya, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Naufal Yazid. Saya dari kelas AR001. Seperti cuplikan sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang amal yang terdapat di dalam Islam. Yang pertama, saya beri pengertiannya dulu. Amal merupakan perwujudan dari sesuatu yang menjadi harapan jiwa. Bentuknya bisa berbagai rupa, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun getaran hati. Nilai suatu amal berdasarkan pada niat si pelaku. Sebab demikian Allah Subhanahu wa taala menilainya, yakni amal dari niat seorang hamba dan apa tujuan dia. Ada 3 jenis amal, yaitu amal jariyah, amal ibadah, dan amal soleh. Amal jariyah berarti perbuatan yang berkelanjutan. Nama lainnya adalah wakaf. Kata itu berasal dari waqafa yang berarti menghentikan, mengekang, atau menahan. Amal jariyah disebut wakaf karena benda yang jadi objeknya ditunjukkan bagi kemaslahatan umum dan agama. Amal yang kedua, amal ibadah, berarti perbuatan pengabdian. Ibadah berasal dari kata abada yang berarti melayani, mengabdi, dan menyembah. Perintah untuk beribadah terdapat dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, tidak
dijadikan jin dan manusia kecuali agar mereka mengabdi kepadaku. Dan amal yang ketiga atau amalan yang terakhir adalah amal saleh. Amal saleh meliputi semua perbuatan lahir maupun batin yang berakibat pada hal positif atau bermanfaat. Amal saleh bisa mencakup pengertian amal jariah dan amal ibadah. Ada beberapa perbuatan yang bisa merusak amal. Pertama adalah riya, yaitu beramal bukan ditunjukkan kepada Allah, melainkan ditunjukkan agar dilihat orang lain. Kedua, tasmi, yaitu menceritakan amalnya kepada orang lain dengan tujuan sama dengan riya atau menyombongkan. Ketiga, beramal ibadah dalam arti khusus namun tidak sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan hadis.